Suara yang akhirnya kembali lagi ke dunia hiburan tanah air. Tapi ada satu penyesalan terbesar dalam hidupnya seorang Ira Suara yang kabarnya menyesal dulu sering meninggalkan anaknya untuk bekerja. Penyesalannya seperti apa, kita lihat dulu yang satu ini. Buah hati dari Ira Suara ya, tapi penyesalannya itu seperti apa yang disesali sih sebenarnya? Sebenarnya lebih ke sedih sih gitu ya, tetap bersyukur bagaimanapun juga saat itu kan rezekinya memang lagi ada Ya ya. siapa sih yang nggak mau undang Kak Ira ya, secara artis besar, Alhamdulillah. sang bintang, semua banyak orang yang mengidolakan. Sama dari Persik apalagi nih. Saya masih belajar sibuk. lah dari kakak. Jadi ya memang jarang di rumah gitu, jarang waktu sama keluarga seperti itu. Jadi lebih sedih ya kadang-kadang saking kangennya lagi kerja aja aduh kok sedih nangis gitu kayak kepengennya sih di hati yang paling kecil ya normal seperti ibu rumah tangga yang lainnya ngurusin anak pagi-pagi seandainya walaupun aku nggak terlalu bisa masak paling nggak masak buat anak gitu. Terus ya ngurusin Nyiapin gitu ya segala macam. Emang paling lama pernah berapa hari meninggalkan anak-anak ketika lagi sibuk-sibuknya banget saat itu? paling lama sih 1 minggu tapi karena memang ya saat itu kita acara TV syuting Betul, selesai Kak. malam Terus belum pesawat acara-acara pertama off-airnya. iya pesawat pertama berangkat lagi terus Ya. nyambung lagi besoknya lagi jadi bener-bener nggak ketemu Seminggu gitu. nggak ketemu ya? Iya terus-terusan kadang-kadang dalam 1 bulan tuh bener-bener nggak ada waktu ketemu gitu nggak ada quality time sama keluarga jadi memang Treatmentnya luar biasa iya, ya, Kak. memang mereka nggak ada kayak nggak ada kangen sama aku kan ibu yang ngurusin gitu kan jadi kayak ya nggak cari sosok ibu gitu loh jadi kadang kayak ngenes ya gitu seperti itu. Tapi ketika pergantian gitu ya dari yang asalnya selalu pergi terus keluar kota setiap hari seminggu meninggalkan rumah sampai akhirnya vakum dan keseringan di rumah suka ada pertanyaan nggak? Kok di rumah terus ini? Mama kok sekarang ada di rumah terus gitu. Kayak gitu nggak sih anak-anak? Kalau dulu sih pas lagi aku aktif aku sempet nanya gitu. Ada adiknya pas lagi masih kecil gitu lah ada dia ketidakpedean karena masih TK mau ke SD masih belum lancar. Jadi dia sempet nggak ini gitu nggak berani masuk kelas. Aku sempet nanya adik Andra marah ya sama mama kayak gitu. Adik marah. Enggak mah aku pikir karena saking sibuknya. Nah, ya udah akhirnya aku banyakin waktu. Aku bilang suatu hari mudah-mudahan kalau memang sudah saatnya kayak entah ada usaha atau apa gitu aku banyak di rumah. Iya. Terus ternyata ya anak-anak sudah besar juga mereka sering pergi sama teman-temannya. Malah pas sempet nggak apa-apa mama aktif kerja lagi aja cari uang. Malah bingung ya kalau mamanya di rumah ya. Terus kalau suami Kak, apakah suami mendukung kakak untuk vakum atau kenapa kamu nggak mau kerja gitu? Kalau suamiku lebih mensupport apapun yang aku inginkan gitu kan. Jadi kayak Si AA ya memangnya dari dulu ya. Pas terakhir memang aku mulai nggak pede, aku sering gitu kayak ada kerjaan, tiba-tiba Iya. ada kerjaan mendadak, aku tiba-tiba radang, Oke. tiba-tiba sakit. Tapi selalu support lah ya Iya. apapun itu keadaannya. Iya. Cuman Mbak Ira kan namanya jadi seorang penyanyi saat itu juga Mbak Ira dapat banyak sekali ya dari dunia panggung hiburan gitu menyanyi sana sini. Kenapa yang kita dengar alasannya Mbak Ira Suara tidak mau anaknya terjun juga ke dunia hiburan bahkan menjadi penyanyi itu nggak mau. Ini kita punya artikel ya. Berharap anak jadi dokter, Ira Suara tak mau anaknya mengikuti jejak dirinya. Kenapa emang kenapa kalau jadi penyanyi? Mungkin saat itu karena aku trauma sama yang aku kegiatannya apa nggak tentu gitu loh karena lagi ada kerjaan jarang ketemu sama Takut banyak keluarga. ninggalin keluarga Iya, gitu ya. aku jadi kayak aduh jadi waktunya tuh nggak tertentu. Tapi Gimana kan menurut aku sih sebenarnya dari life itu adalah kehidupan. Ada dari mulai anak-anak kecil-kecil, kita harus menikmati jadi anak kecil. Di saat remaja menikmati masa-masa ABG. Di saat lagi bekerjanya sebenarnya nggak apa-apa kan Mungkin untuk fokus ke iya sana. sih. Aku kan dari kecil kerja, aku dari SMP kerja. Jadi mungkin rasa-rasa itu yang aku kayak aku pengen Kehilangan anak gitu aku saja ya, teratur. Kak. Justru aku Oh, pengen oke. anak aku mengikuti prosesnya. prosesnya. Tadi yang di foto sebaiknya. tadi yang di artikel itu Putri Sulung anak pertama ya? Yang pertama. Siapa namanya? Nia. Nia. Jadi pengennya Nia jadi dokter gitu. Tadinya Sekarang kan dia kuliahnya ambil- apa dia? Sekarang musik, ambil vokal nyanyi. Oh, pengen jadi dokter. Iya. Mamanya pengen anaknya jadi dokter tapi malah kuliahnya musik. Iya, jadi pas Cantik sudah banget loh, pas Kak, sudah anaknya. mau kelulusan dia malah memberanikan diri untuk bilang Mania pengen kayak mama tapi beda genre. Dia pengen jadi penyanyi. Dia suka ngedance, dia suka K-pop Korea gitu. Oke, iya. Senang nari banget, lebih jago dari mamanya. Darahnya dari mamanya. Iya, akhirnya ya udah deh kamu jadi penyanyi udah mama nggak bisa ngajarin, kamu kuliah musik aja ya. Udah ambil vokal perform gitu. Sosok
sosok Jazz. Nia. Umur berapa dia sekarang? Sekarang 20 tahun. Seperti apa sih Nia yang ternyata sekarang mengambil kuliah musik malah jadi seperti ibunya nih? Iya. Seperti apa sosok Nia? Beda genre aja. Iya, beda genre. Jadi seperti apa ya? Seperti mati lampu enggak Kak? seperti mati. Biasa ya. Seperti Yang apa pasti sosok? dia ngefans Oh, sama iya, King fotonya Nasar. ya. Iya. Iya, itu Aduh, dia. cantik. Nia tuh kayak Cantik gimana banget. orangnya? Ada Mbak Ira? cara. Dia tuh lebih kalau mama kan mamanya nggak pedean, kalau dia lebih pede, dia berani untuk kayak untuk tampil, dia suka dari kecil, dia Cantik berani tampil. sekali. Terus kalau kompetisi dia berani, kalau mamanya kan takut saat dia ada audisi apa, kompetisi apa, mamanya takutan, Kurang tekong. pede gitu Kalau ya, dia Kak. berani. Coba, ini kan Nia pengen jadi mamanya, ternyata pengen jadi penyanyi juga maksudnya ya. Mau Iya. bilang apa? Jangan atau pesan untuk Nia Iya. supaya dia bisa menjadi penyanyi sama sehebat bahkan bisa lebih dari mamanya. Amin, amin, amin. Intinya ya di saatnya belajar ya fokus sebaik-baiknya. Nia! Benernya Ira Suara. Nih, calon diva tanah air Nia sudah hadir di sini. Nia, selamat pagi. Surprise, kita kasih kejutan buat Ira Suara. Coba Nia boleh duduk, silakan ya. Nia bener mau jadi penyanyi. Iya benar. Semoga dilancarkan, dimudahkan ya. Amin, amin, Tapi amin, Nia, amin, kalau buat Nia sebagai seorang putrinya Ira Suara, ya siapa yang tidak kenal Ira Suara? Sosok Ira Suara, sosok mama tuh di mata kamu seperti apa sih? Orangnya kayak apa sih? Dulu sih waktu mama masih aktif nyanyi, sebenarnya aku juga terinspirasi mau nyanyi gara-gara ngeliat mama pakai kostum gitu. Kayak, Ada masih foto-fotonya yang dulu sayang. Iya masih ya. Oh jadi karena ngeliat mamanya jadi pengen nyanyi juga ya. Tapi mama kalau buat Nia tuh orangnya seperti apa sih? Kalau di rumah mama tuh sabar banget orangnya, hampir nggak pernah marah gitu. Mhm. Terus rajin banget ngurus kucing. Rajin banget sama kucing. Oh punya Iya kucing? kan, iya ada kucing. Terus kasihan ada kucing liar di depan juga, kasihan akhirnya aku nggak tega, yaudah aku rawat. aku Kasihan kayak urusin. King Nasar juga sering merawat kucing Kak. Tapi kucingnya suka mengkhianati Kak. Iya kita memang Sabar doyan ya. kucing kita semua di Kadang sini ya. gitu. Coba Nia, kalau Nia mau menyampaikan apa untuk mama, mau bilang apa sama mama tercinta? Coba dilihat mama. Bukan lu ini ya. Nia, Aduh gimana ngomongnya. ditatap mamanya mau bilang Kakak apa Nia nggak sama terlalu bisa basa-basi juga orangnya gitu. Coba Nia, ditatap mamanya, mau bilang apa sama mama? Mama, Iya. terima kasih udah ngerawat Nia dari kecil. Terus terima kasih udah sabar. Sama-sama. Terus mama, pilihan mama semuanya ada di tangan mama. Kalau mama mau nyanyi boleh, kamu di rumah juga boleh. Nia sekeluarga akan tetap support mama. Oh, coba dong, kalau saling support pasti namanya, oh nangis lu terharu ya. Kalau udah tentang anak, udah urusan anak, aku orangnya baper banget Iya, gitu. iya, wajar seorang ibu Coba. ya, Ya Kak. aku takutnya gini, aku takutnya aku banyak kekurangan, apalagi sama keluarga. Jadi takutnya maaf ya kalau mama banyak kurang, nggak bisa jadi ibu yang bener-bener baik buat Kan mama cari anak-anaknya. rezeki buat kita semua. Iya betul. Mau bilang apa Mbak Ira buat Nia? Iya intinya apapun pilihan Nia, semoga itu di jalan yang baik dan benar. Amin. Insya Allah mama akan selalu support apapun yang Nia suka. Yang penting adalah suka, terus fokus. Kalau memang Nia suka, bertanggung jawab sama apapun yang Nia pilih gitu. Ada baik buruknya, konsekuensinya Nia terima. Kesalahan, kekurangan dipelajari. Kedepannya semoga menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Amin. Coba Nia, pokoknya khususnya buat Nia kita doakan semoga karirnya Iya. bisa sama atau bahkan terus. lebih dari mamanya. Amin. Ya. Mbak Ira Suara dan juga Nia, kenapa? Ya dan Nia itu nanti akan masuk dalam manajemen Siska Manajemen. Oh iya iya iya. iya. Jadi Mbak Siska itu memanajeri Jessica Manajemen ya? Mas Benigno, Mbak Ira, dan masih banyak artis-artis lainnya. Oh ya, Nia, pokoknya ini lancar Nia semua mau rezekinya. bangga sama King Nasar. Oh, aku idolanya. Nia mau foto Ya. sama foto. Iya. Buat Mbak Ira Suara dan juga Nia, silakan boleh duduk dulu. Kita akan mengundang bintang tamu kita berikutnya. Kali ini kita Sebentar akan ya, Kakak. hadirkan Sebentar ya, bintang sayang. tamu lainnya. Dia adalah mantan istri komedian, di mana kemarin ini dia baru saja kehilangan sosok yang spesial di hatinya. Sosok atau kekasihnya ini baru saja berpulang di tanggal 29 Januari 2022. Begitu cepat dan pastinya mengagetkan untuk kita semua, termasuk juga untuk bintang tamu kita yang satu ini. Kita hadirkan, ini dia Mbak Rohimah.
Terima kasih banyak Mbak Rohima. Yang kita dengar bahwa memang ini beberapa waktu yang lalu Mbak Rohima sempat jatuh di kamar mandi makanya jalannya agak tertatih. Tapi kami Ini ucapkan udah alhamdulillah. terima kasih banyak ya menyempatkan waktu ke sini. Terima kasih ya Kak, Ya, udah dan nempatin waktunya datang ke sini. sebelumnya kita juga tentunya mau mengucapkan turut berbelasungkawa kehilangan orang terdekat yang pastinya tidak mudah. Tapi kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar seperti apa kehilangan sosok yang dekat, begitu dekat dengan Mbak Rohima saat ini. Ini dia. Mbak Rohima, kalau boleh diceritakan berbagi sama kita semua di sini kronologis kepergian dari almarhum Romi Hali itu seperti apa sih yang Mbak Rohima tahu? Yang jelas dia baik. Yang jelas dia baik banget. Care banget sama saya. Kan dia bilang waktu itu kan dia mau mualaf gitu kan. Sampai dia minta, "Ay beliin dong peci gitu, peci haji gitu, sama sajadah." Gitu. Aku beliin lah gitu. Terus juga dia mencoba juga untuk belajar karena kan papahnya kan muslim, gitu, mamahnya yang non muslim kan. Tapi karena dia udah mencoba tapi hatinya belum tergugah, ya dia milih-milih tetap ke agama mamahnya ya. Ya. Tapi aku juga, dia sosok yang bener-bener ngedukung aku banget gitu. Selalu ngasih motivasi aku banget, ngasih semangat aku banget. 2 hari sekali pasti dia telepon, nanya kabar, gimana kaki kamu, yoga kamu gimana walaupun kaki sakit tetap yoga, tetap pernapasan diatur, kasih tahu Perhatian gitu aja, tetap ya. perhatian banget. Tapi kronologisnya ketika mendiang Romi Hali ini meninggal dunia seperti apa yang Mbak Rohima tahu? Waktu dari hari Rabu, Kamis, Jumat kita WA-an sama dia kan. Terus dia juga sempat waktu itu kan Rabu itu ada berita yang aku tuh nggak pernah wawancara tapi diberitain yang memang nggak kena buat aku gitu kan. Terus dia sempat nonton, dia bilang Cie masuk lagi nih berita gitu, rameh lagi nih kata dia gitu. Udahlah keep silent gini-gini kan dia ngasih tahu. Nanti kalau aku udah break aku telepon ya gitu. Sampai malam Jumat itu aku mau tidur jam 9:30 kok belum telepon gitu kan. Aku telepon nggak diangkat sama beliau, mungkin HP-nya juga dimatiin. Jumat pagi jam 5 subuh baru dia WA ke aku. Dia bilang, "Maaf, semalam HP aku matiin. Aku habis pulang nge-gym, langsung tidur karena sudah 4 hari aku insomnia, nggak bisa tidur. Jadi setiap aku mau tidur tuh jam 8, setengah 9 aku harus matiin handphone," dia bilang gitu. "Nanti siang aku telepon ya," kata dia gitu kan, siang hari Jumat tuh. Karena aku hari Jumat itu sibuk sampai sore, aku kok ada perasaan gimana. Terus temanku jam 3 sore hari Jumat itu bilang, "Bun, besok kita berempat mau ke Tanah Abang. Mau nitip apa gitu kan." Aku bilang, "Aku nitip jilbab hitam aja." Katanya. Aku nitip jilbab hitam. Nggak tahu itu omongan yang memang keluar aja gitu buat aku gitu. Nggak ada feeling mau ditinggalin sama Romi atau gimana, nggak ada. Terus udah jilbab hitam aja. "Iya, tapi 2 ya," aku bilang gitu. Aku bilang kayak gitu sama temen. Nah malam Sabtunya aku baru inget jam 8 malam Sabtu itu kok belum ngubungin gitu kan. Oh ya aku harus telepon gitu. Pas aku telepon memang nggak diangkat, tapi begitu dia telepon balik, "Sorry, tadi aku sibuk banget." "Sama, aku juga sibuk," aku bilang gitu. Ya udah terus kita video call, ngobrol apalah segala macam. Terus juga nanti aku mungkin awal Februari aku ke Jakarta kata dia gitu. Aku bilang iya ya ke Jakarta ya, aku bilang gitu kan. "Iya nanti kita makan-makan sama keluarga aku," kata dia gitu, "sama mama sama papa," kata dia. "Oh iya," dia bilang gitu. Udah sampai jam 8:30, ada setengah jam lah kita ngobrol. "Ya udah ya, aku juga udah capek banget," kata dia gitu kan. Nah paginya itu jam 6 aku lihat di Instastory dia lagi di pantai kan. Lagi biasa jogging lah apalah gitu. Aku cuman miss call. Nggak dijawab sama dia gitu. Miss call nggak dijawab. Sampai siang aku nggak ada perasaan apa-apa gitu kan. Tiba-tiba jam 12:30, jam 1 itu
temanku yang di sana itu ngabarin, Bun, Romi meninggal. Saya langsung kaget gitu loh. Ini Romi yang mana? Saya bilang gitu. Itu si Dev itu saya hubungin balik, kok nggak bisa-bisa sampai jam 3. Ini orang ngabarin gimana sih? Saya teleponlah ke handphonenya si Romi, aktif. Masih aktif pada saat itu, hari Sabtu itu. Cuman udah nggak, maksudnya nggak ada yang ngangkat lah, satupun lah gitu. Barulah jam 4:30 temanku ngabarin lagi, Bun bener Romi meninggal gitu. Ini yang bener, saya bilang gitu kan, ini yang bener kabarnya. Iya beneran meninggal kata. Ya saya sempat bengong, saya sempat shock gitu kan. Dia bilang awal Februari mau datang ke Jakarta gitu. Iya. Iya, nggak ini aja sih. Jadi meninggalnya di tanggal 29. Tanggal 29 hari Sabtu jam 11 kurang 15 menit. Ya. Karena jam setengah 11 itu, jam 10 lewat itu dia ngerasain sesak napas. Kata yang aku dapat kabar, Ya. dia ke klinik sendiri bawa motor. Oke. Ke klinik sendiri bawa motor, sempat ngasih kartu ini juga, kliniknya juga, langsung masuk ruang UGD, di oksigen, sempat pingsan, sadar, dokternya dipikir udah baik gitu loh, ditinggallah ke pasien berikutnya. Ternyata ada serangan sesak napas yang kedua, yang berikutnya itu langsung Jadi meninggalnya karena sesak napas. sesak nafas ya, asma ya. Asma. Mbak Rohima kan sebagai orang yang terdekat saat itu dengan mendiang Romi, sempat mengucapkan salam perpisahan terakhir kan. Mendiang ini ada di Bali tinggalnya. Sempat datang ke Bali nggak Mbak Rohima? Akunya waktu terakhir itu aja sih, pas acara selesai Eva itu aja, terus kan dia ke Jakarta tuh seminggu. Ya, berarti ketika mendiang berpulang memang belum sempat datang ke Bali. Belum sempat. Kenapa? Kita video call aja. Ya memang aku belum ada waktu juga, terus dia juga waktu itu kan aku mau datang ke Bali bulan Desember, tapi karena keburu kakiku udah kecelakaan duluan, kata dia nggak usah, sembuhin aja dulu, nanti aku yang ke Jakarta lagi. Ya, jadi kata ketika dia gitu. mendiang ini meninggal, Mbak Rohima memang tidak datang ya? Belum. Sampai sekarang memang Sampai sekarang. Belum ada Ibunya rencana. pun juga ada di luar kota ya. dan hari Sabtu pagi jam 9 kan ibunya telepon Kak. Kita berteleponan sama mamahnya. Mamahnya juga bilang, Bun nggak bisa ke sini, nggak bisa Ma. Karena nanti Romi juga jam 12 udah tutup peti katanya gitu kan. Nggak bisa keburu ya Bun, nggak bisa Ma. Aku bilang, aku juga kondisinya kayak gini. Nanti kita ketemu aja di Jakarta, aku bilang Iya. gitu. Jadi Ya, memang tidak mamanya bisa- sangat Iya. pengen aku datang gitu pada nggak bisa saat itu. menyaksikan untuk terakhir kalinya ya. Nggak bisa. Kita mau kasih lihat juga untuk Sobat Ambiar, ini ada kerinduan dari hati seorang Mbak Rohima untuk mendiang Romi. Di saat aku letih, biasanya aku mencari kamu untuk mau mendengarkan kisahku. Hari ini dari A sampai Z. Kini tinggallah aku menengadahkan tanganku hanya pada ilahi Robbi. Mas, aku masih butuh kamu untuk berbagi cerita. Meskipun kamu sudah tidak ada hubungan spesial ke aku, tapi kamu masih mau untuk menjadi teman yang berarti buatku. Selamanya rasa ini ada. Dia tuh teman curhat, bener-bener emang walaupun umurnya lebih muda dari saya, beda 5 tahun Kak. Tapi dia sikapnya dewasa banget. Cara bicaranya pun melebihi umur dari saya. Karena kan dia kan orang sering meditasi, orang yoga gitu kan, orang sering. Kalau aku lagi kayak gini nih gitu. Coba deh kamu, selalu dia ngasih bener-bener Beri masukan ya. memberi masukan, terus yang benar-benar mungkin kalau deket mungkin ngerangkul kali gitu ya. Dan dia bilang, lupakan yang masa lalu, dia bilang kayak gitu. Lupakan masa lalu, hayu ke depan, hayu aku gandeng, walaupun kita udah nggak yang spesial, tapi kamu tetap sahabat aku yang benar-benar aku sayang, kata dia gitu kan. Melupakan masa lalu bukan hal yang mudah, Wah. terlebih juga kehilangan orang yang Itulah. membuat kita juga pastinya akan merasa sedih gitu, kehilangan sosok yang spesial. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini ada chattingan ya, isi pesan antara Chattingan terakhir ini mendiang bersama dengan Mbak Rohima. Cie, masuk berita lagi. Tetap sih nggak usah komen apapun. Aku juga banyak yang DM ini itu, mau wawancara, nggak ada satupun yang kuladeni. Berita mah ada terus-terusan, masalah kamu aja mau nanggapin atau enggak. Ayo sekalian hapus medsos. Sementara no Instagram, beres toh. Kamu fokus sama kerjaan. Iya. Maaf, kemarin aku sibuk banget.
Malam aku gym, langsung tidur, aku lagi insomnia, jadi nggak nyalain HP kalau malam. Siang nanti bisa ya. Baiklah Mas. Mbak Rohimah, kan kepergian dari mendiang begitu mendadak sekali ya. Bahkan masih sempat chatting-chatting, memberi kabar, sempat posting juga di Instagram dia berolahraga. Seandainya Mbak Rohimah punya kesempatan sekali lagi untuk bisa mengungkapkan isi hati, untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang mau Mbak Rohimah sampaikan untuk Romi? Kamu yang terbaik buat saya. Udah itu. Kamu yang terbaik buat saya. Kamu selalu ada buat saya. Di saat saya sedih, di saat saya terpuruk, di saat saya butuh orang yang benar-benar ngedampingin saya, kamulah yang ada buat saya. Gitu. Dalam hidup kita memang akan selalu pasti akan mendapatkan yang terbaik. Tapi yang terbaik Ya Allah. belum tentu bisa menjadi yang terakhir. Pada akhirnya, siapapun dan apapun yang terbaik akan tergantikan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sendiri